Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa KM5 Channel, kembali lagi berjumpa dengan saya Wahyuni dalam momen interaktif Ramadan dan tentunya dengan narasumber yang sangat istimewa pada kali ini. Eh, untuk episode pertama ini kita kedatangan seorang tamu yang ahli tafsir. Beliau adalah Ustadz Muhammad Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada momen yang pertama ini kita ingin berbincang-bincang tentang seputar puasa di dalam Al-Quran. Bagaimana sih Allah itu sebetulnya memberikan perintah puasa yang termaktub di dalam Al-Quran? Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak host yang energik sekali. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam kajian tafsir tematik tentang seputar Ramadan Puasa, ya. dan puasa juga. Namun sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang ayat-ayat Ramadan, dan ini insya Allah bukan hal yang baru dan di mana-mana membahas tentang ayat ini, Mbak. Tapi sebelum itu bahwa kita berpuasa itu sebenarnya untuk apa sih? Tujuannya itu ya. Iya. Terus bagaimana kalau kita berpuasa itu? Apa kita santai-santai saja? Santai-santai sekarang puasa karena tahun depan kita masih panjang umur. Sebenarnya kita itu kalau berpuasa tahun ini kita itu menekankan pada diri pribadi bahwa tahun ini adalah puasa yang terakhir bagi kita. Semualah. Ya. Artinya apa? Kalau kita mempunyai motivasi seperti itu, berarti puasa ini kita harus betul-betul semangat, betul-betul jangan melewati bulan Ramadan. Makanya ketika kita mau memasuki Ramadan itu kita harus mempersiapkan diri secara fisik juga secara rohi. Secara fisik bagaimana kita step by step mulai bulan Rajab itu kan kita sudah dilatih oleh Rasulullah, kita disunahkan berpuasa di bulan Rajab, dimotivasi bahwa bulan Rajab itu adalah bulan Allah, dan di situ kita diajarkan untuk melakukan puasa bulan Rajab. Lalu kemudian di bulan Sya'ban itu bukan bulan yang luar biasa dan bukan bulan istimewa, tapi Rasulullah justru memberi contoh bahwa di bulan Sya'ban itu paling banyak bulan di dalamnya Rasulullah berpuasa adalah bulan Sya'ban. Bahkan hampir 1 bulan. Tapi ketika Rasulullah dikonfirmasi, ya kadang puasa, ya kadang tidak puasa. Artinya itu bukan wajib. Tapi Rasulullah banyak melakukan itu. Artinya itu mempersiapkan, mengajarkan kita, kalau kita bisa menangkap itu, bahwa itu mengajarkan kita mempersiapkan diri secara mental, mempersiapkan diri secara fisik. Karena puasa itu bulan Ramadan, puasa yang luar biasa dan disiapkan, dan bulannya luar biasa karena orang puasa itu, Mbak, ya, beribadah, berpuasa itu tidak ada bedanya antara orang yang puasa dengan tidak. Kalau sholat itu ibadah yang jelas, takbiratul ihram, rukuk, tapi puasa ini orang antara yang puasa dengan bisa saja yang satunya puasa, yang satunya tidak puasa, tapi bilang puasa.
Kalkulasinya jelas. Namanya artinya sholat merahmati dia 10 kali lipat. Itu kan jelas hitung-hitungannya. Kalau puasa enggak jelas. Karena jelasnya itu besar. Innahu li wa ana jazzi bihi, itu artinya seperti. Hanya kalau kita sekarang diberi kesempatan oleh Allah untuk berpuasa, kita sungguh-sungguh lah. Artinya sumu siamal muwadda'in ya. Berpuasalah sebagaimana seakan-akan kita itu berpuasa puasa perpisahan. Bagaimana puasa perpisahan? Ya, apa namanya? Bisa jadi di antara kita ini tidak tahu apakah tahun depan masih dapat puasa atau Pak tahun ini juga sama bisa menyelesaikan puasa selama 1 bulan, kan tidak tahu. Kita harus sama dengan apa namanya? Ada hadis itu yang mengatakan, bukan hadisnya, kalau Imam Syafi'i, kalau beribadah itu seakan-akan kau mati besok. Ya, gimana itu hadisnya itu? Saya lupa makolahnya itu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Artinya di hidup selamanya kita santai-santai, bukan justru selamanya itu kita mempersiapkan hari ini untuk kehidupan yang panjang, bukan. Tapi kalau selamanya itu artinya kita santai-santai, waktunya masih lama. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi kalau beribadah itu beribadahlah seakan-akan kamu mati besok. Berarti sekarang itu ibadah itu betul-betul karena ini besok sudah seperti itu. Jadi memposisikan semua ibadah. Artinya apa? Kalau di sholat itu ada seperti itu, makalah seperti itu. Kemudian di puasa juga ada sumu siamal muwadda'in. Jadi puasalah seperti puasanya orang yang sedang perpisahan. Sama dengan sholat, sama dengan puasa. Artinya bahwa setiap ibadah kita itu seakan-akan itu memposisikan semua ibadah adalah ibadah yang terakhir. Jadi kita betul-betul betul sungguh-sungguh gitu loh. Kalau masalah urusan duniawi ya karena kata Aisyah abadai santai-santai gitu. Tapi sekarang kan kehidupan itu dibalik. Kehidupan dibalik. Kalau adzan dulu atau dipanggil bos dulu, mana dulu yang kita datang. Lalu kemudian kalau kita sudah memasuki Ramadan, banyak sekali kesunahan-kesunahan. Ini sebelum masuk pada ayat-ayat tematik. Banyak sekali kesunahan-kesunahan yang kita gapai. Termasuk kalau sahur itu kita dianjurkan untuk akhir. Kenapa? Hikmahnya banyak sekali. Kalau kita akhir berarti kan energi kita, penyimpanan untuk energi kita itu kan lebih lebih efektif. Sebaliknya ketika ketika iftar itu malah disuruh segerakan. Kenapa? Karena tahu keadaan sudah 1 hari menunggu gitu. Jadi agama itu sangat sangat detail sekali, sangat memperhatikan. Tapi ada juga makalah dari Sufyan bin Uyainah bahwa anna lis-shaim la yuhasabu fima la yuhasabu fima yaftur alaihi. Jadi ada yang mengatakan begini, bahwa namanya Sufyan bin Uyainah pernah mendengar. Jadi tidak bisa menjustifikasi bahwa ini hadis karena beliau itu katanya pernah mendengar bahwa dikatakan bahwa bagi orang yang berpuasa itu puasanya itu apa yang dimakan ketika iftar itu nanti tidak dihisap. Ini hadis ini kalau kita balik pemahamannya ini mengerikan. Berarti semua yang kita makan itu sebenarnya dihisap. Kalau adalah yuhasabu fima yaftur alaihi, berarti yang tidak yaftur itu berarti semuanya dihisap. Ada pengecualian, orang yang iftar itu berarti apa yang diiftar itu nanti tidak dihisap. Kalau dari makanya ini tidak mungkin ini
mungkin hanya prediksi saja. Mungkin ini asalnya juga hadis, cuma karena belum jelas perawinya. Mungkin Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa balaghani anna lis-shaim la yuhasabu fima yafturu alaihi. Ya. Tidak menegaskan deh. Kira-kira itu awalan dari kami. Lebihnya saya kembalikan lagi ke. Ya, baik Ustadz. Terus kemudian, apakah Rasulullah itu juga mengajarkan bagaimana sahabat-sahabat itu untuk berpuasa? Karena sebetulnya bagaimana sih ayat turunnya puasa itu? Apakah langsung ataukah apa ya istilahnya berangsur-angsur puasanya? Bagaimana itu? Sebenarnya model-model puasa itu, tipologi puasa itu kan banyak. Ada yang mengikuti Nabi demi sebelumnya, ada Syamul Bait, bid ya, puasa hari putih 13, 14, 15. Kemudian ada tipologi puasanya itu apa yang Asyura dan Tasu'a itu. Asyura ya, Asyura, Tasu'a belum ada. Nah, ketika Nabi Muhammad dapat ayat itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bahwa di situ diwajibkan, alaikum itu berarti khitabnya kepada kalian semua, Ya. puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini belum menyatakan bahwa itu Ramadan. Jadi kita diwajibkan puasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Jadi umat terdahulu sudah diwajibkan, Pak. Bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Lalu apa? Hikmahnya kok ada apa namanya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seakan-akan kita itu kalau puasa tanpa ada perbandingan umat sebelumnya itu tidak pede, merasa paling berat. Puasa sendiri. Bahkan ada orang puasa itu, Mbak, puasa tahunan. Kalau saya di pesantren dulu pernah mengenal namanya puasa Dalailul Khairat 3 tahun. Itu teman-teman saya banyak yang seperti itu. Itu kalau puasa tiap hari nggak ada temannya, seakan-akan dunia itu disangguh dewian. Karena kanan kirinya kan makan semua. Itu berat sekali. Apalagi kalau di pesantren ada keinginan yang tinggi, ya dilakukan saja walaupun berat. Makanya di sini kalau ketika kama kutiba alal ladzina min qablikum, mungkin mental kita seperti itu, ketika diwajibkan itu merasa berat karena itu kok disanggo dewe, enak sing biyen gak tahu poso. Sampai Allah ditegaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa umat-umat sebelumnya sudah diwajibkan, ojo merasa awakmu dewe nyonggo dunya dhewe, wis mulai biyen ya ono musuh iku. Gitu kira-kira. Ya. Jadi sejak dulu sebetulnya puasa itu sudah ada begitu ya. Sudah ada. Kemudian apa perbedaan puasa di umatnya Nabi Muhammad dan sebelum-sebelumnya itu apa perbedaannya itu? Ada perbedaan, ada kesamaan. Kalau perbedaannya itu ya apa tentang apa namanya? Tipologinya itu. Kalau umat Nabi Muhammad itu kalau teruskan ayyama ma'dudat itu baru menunjukkan bahwa Ramadan penuh. Ma'dudat itu artinya yang ma'dud, yang apa namanya? Yang dihitung atau diperhitungkan atau gimana? Yang setelah ditentukan lah 1 bulan penuh. Kalau pertama kutiba alaikumusiyam itu kan belum menyatakan bahwa itu Ramadan. Hanya diwajibkan, kemudian ditegaskan di belakang ayyama ma'dudat. Kemudian ada syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Akhirnya jelas bahwa itu bulan Ramadan. Kalau hanya dipotong kutiba alaikumusiyam kama utimila, itu belum Ramadan, itu hanya diwajibkan itu saja. Ya. Belum jelas belum waktunya. Jelas, iya. Itu. Jadi ada kesamaan bahwa sama-sama diwajibkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya sama. Hikmahnya sama. Apa? La'allakum tattaqun. Semuanya itu sebelum Kanjeng Nabi la'allakum tattaqun. Artinya apa? Kembali lagi kepada tauhid, mentauhidkan Allah. Supaya bertakwa kepada Allah, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Artinya kan kita harus tunduk kepada Allah. Berarti puasa itu menundukkan kita kepada Allah, salah satu hikmahnya. Sama hikmahnya antara umat ini. Bedanya tipologinya. Kalau umatnya Nabi Muhammad 1 bulan penuh.
Kalau manual terdahulu kan ada yang Yaumul Bid, kemudian Asyura dan macam-macam. Bahkan ada di kajian yang lain itu, di tafsir yang lain, bahwa di Ramadan itu dulu juga umat terdahulu juga diwajibkan ketika bulan Ramadan. Ya, baik. Ya, Kemudian yang terakhir ini ya. Kira-kira apa efek psikologis, efek sosial, dan efek mental secara medis dari berpuasa itu? Kalau secara medis, bahwa hadis juga jelas ya, yang viral itu sumu tasihhu, bahwa kalau orang berpuasa itu sehat. Sumu fi'il amar, puasalah tasihhu, maka kamu akan sehat. Bayangkan kalau kita tiap hari makan tanpa ada tanpa ada jedanya untuk tidak makan, bisa saja nanti. Iya, kalau yang orang miskin ada saat makan, ada sistem. Yang orang kaya itu dilos saja. Akhirnya kan penyakitnya lebih banyak. Secara medis kan seperti itu. Terus secara psikologis pengaruhnya apa? Ya, secara psikologis kita itu kan juga ikut merasakan saudara-saudara kita yang miskin itu bagaimana kalau tidak makan. Kalau mungkin yang berkecukupan tiap hari nggak ada masalah makan itu. Paling yang dipikirkan bagaimana ganti mobil, bagaimana nambah investasi duniawi, kan gitu aja. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang di pinggir embong itu, yang tiap hari jualan yang nggak payu-payu itu kan makan sulit sekali. Sehingga sama dengan zakat. Kalau zakat itu kan sama juga, nilai sosialnya akan membantu orang lain. Kalau puasa itu juga ikut merasakan bagaimana penderitaan orang lain kalau tidak makan. Artinya kalau sudah sama-sama merasakan penderitaan, kita bagaimana membantu, itu kan ringan. Ketika kita sudah tahu penderitaan orang lain, kita kan tidak berat. Sama, laparnya sama, berarti kita juga harus membantu mereka. Itu secara psikologis kan begitu. Ya. Baik pemirsa, ini adalah dialog yang sangat menarik sekali dan akan bertemu dengan saya Wahyuni pada episode selanjutnya. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.